وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وعملا متقبلا. Kita insyaallah akan melanjutkan pengkajian kitab Al-Kafi fi Fiqhil Imam Ahmad bin Hanbal karya Ibnu Qudam Al-Maqdisi rahimahullah, masih di kitab As-Salat, dan kita telah masuk atau membahas tentang fasal tidak sahnya salat di beberapa tempat. Kita telah membahas yang pertama, yaitu al-maqwarah, di kuburan, baik kuburan baru atau kuburan lama, maka tidak sah salat di area yang di situ ada kuburannya persis. Juga di al-hammam. Hammam itu pada masa lampau sebenarnya adalah pemandian air panas, yang mana di sana orang banyak buka aurat. Kalau al-hammam versi sekarang itu kamar mandi. Ya, kamar mandi. Ya, semakna dengan itu, karena hammam di zaman dahulu itu tempat di mana banyak orang membuka aurat untuk mandi air panas. Begitu juga a'tanul ibil, yaitu tempat pemberhentian unta. Itu ada larangan dari Rasulullah SAW untuk sholat di tempat itu. Itu yang tiga. Kemudian berikutnya, yang keempat, yang akan kita bahas mulai dari ini insyaallah, kata Ibnu Qudamah, wal hush. Al-hush, jadi setelah dilarang solat atau tidak sahnya solat di kuburan, juga kemudian kalau bahasa sekarang mungkin walaupun tidak sama dengan hammam zaman dulu, yang sekarang adalah kamar mandi, kemudian tempat pemberian unta, itu tiga. Dan yang keempat sekarang adalah al-hush. Al-hush itu ibaratnya kalau sekarang tempat pembuangan sampah, tempat menumpuknya sampah, di mana orang membuang sampah di situ. Ya, baik diameternya luas ataupun kecil, pokoknya di situ tidak boleh salat. Kenapa? Karena kata Ibnu Qudamah, li'anna an-nahya 'an hadhihi al-mawadi' tanbihun 'ala an-nahyi 'anhu wa li'anna ihtimalan najasati fihi aktsar wa aghlab. Dilarang sholat di TPS, tempat pembuangan sampah atau semisal itu, karena larangan sholat di kuburan, ya, larangan sholat di tempat pemberian unta, kemudian di hammam, kamar mandi untuk sekarang, itu merupakan suatu tanbih, yaitu peringatan. Apapun yang semakna dengan tempat-tempat tadi itu juga terlarang sholat padanya. Kuburan, ya, tempat atau kamar mandi, WC, ya, maka li'anna ihtimalan najasati fihi aktsar wa aghlab. Di tempat pembuangan sampah, posibilitas najis di tempat pembuangan sampah itu ya lebih besar lagi. Ya, lebih besar lagi. Namanya tempat pembuangan sampah, mungkin ada bangkai, ada sesuatu yang busuk, ada apa, dan enggak jelas. Bahkan lebih jelasnya adalah itu banyak kotoran dan najis. Salat itu kan perlu suci dan bersih dari najis. Baik, kemudian yang kelima, walaupun nanti akan kita bahas, ada khilafiyah padanya yang kelima ini. Wal mawdi' al-maghsub. Wal mawdi' al-maghsub, yaitu tempat yang dighasab. Tempat yang dighasab dilarang salat padanya, bahkan tidak sah dalam mazhab ini. Ya, yang masyhur dari mazhab Hanbali, dan juga banyak dari ulama dari mazhab lain yang menyatakan bahwasanya salat di tempat yang dighasab itu tidak sah, kata sebagian ulama. Apa itu ghasab? Ya, ghasab itu adalah mengambil, umumnya secara paksa, terang-terangan, suatu hal dari pemiliknya, itu ghasab. Ya, umumnya terang-terangan, secara paksa,
Maka ini namanya ghasab. Ya, jadi ada yang namanya sariqah, yaitu mencuri. Ya. Ada yang namanya nahab, yaitu merampok. Ada yang namanya ghasab, yaitu mengambil dari pemiliknya dengan terang-terangan. Tapi bukan menjamret, bukan. Menjamret itu merampok, nahab namanya. Kalau sariqah, mencuri itu mengambil secara diam-diam suatu barang dari pemiliknya dari persembunyian yang wajar secara urf. Ya, persembunyian yang wajar secara urf. Seperti mengambil duit dari dalam lemari. Ini kan disembunyikan oleh pemiliknya. Lalu kalau ada orang diam-diam mengambil, ini curi namanya. Ini namanya mencuri, ini namanya sariqah. Ya, ini namanya sariqah, mengambil yang bukan haknya dari pemiliknya yang disimpan dalam penyimpanan yang wajar, pengambilannya diam-diam, maka ini namanya mencuri. Ya, ini namanya mencuri secara syar'i. Ya. Baik pengambilan ini bersifat mungkin kekeluargaan yang tidak dibolehkan dari sisi syar'i, atau non keluarga, atau orang terdekat atau orang jauh. Semua ini masuk dalam masalah pencurian. Adapun kalau kata Nabi SAW, anta wa maluka li abika. Anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu itu milik abi, bapak. Di sini bapak, Rasulullah tidak mengatakan anta wa maluka li abawaika. Engkau dan hartamu milik abawaika, kedua orang tuamu, bukan, tapi li abika, milik bapakmu. Berarti bukan milik ibumu. Nah, gitu kan. Milik bapakmu. Artinya seorang bapak kandung yang telah menafkahi anaknya, putra atau putri, maka harta putra atau putri itu ketika sudah punya harta, ya, itu maka bapak diperbolehkan untuk mengambil walaupun diam-diam. Dan itu bukan pencurian. Dibolehkan bagi seorang bapak untuk mengambil harta tersebut diam-diam walaupun diam-diam, dan itu bukan masuk pencurian dengan syarat diantaranya satu, harta tersebut bukan hajat atau darurat bagi anak itu, terutama. Ya. Kedua, mengambilnya bukan dengan maksud bukan untuk maksud hal yang berpotensi penghancuran keakraban antara saudara-saudara. Misal ngambil harta anaknya untuk dibagikan ke yang lain dari saudara-saudaranya. Ini akan menimbulkan cemburuan dan kemarahan, maka jangan. Yaitu syaratnya. Nah, adapun ibu, maka itu tidak masuk dalam hadis. Misal ibu mengambil harta anaknya diam-diam. Harta anaknya diam-diam tanpa izin, baik anaknya laki atau perempuan, diambil diam-diam. Maka ini termasuk bagian dari sariqah, pencurian. Ya. Tapi kalau bapak ngambil dari harta anaknya, ya, selama memenuhi kriteria tadi, maka Nabi mengatakan anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu milik bapakmu. Jadi ingat kata Nabi, li abika, bukan li abawaika, bukan milik kedua orang tamu. Jadi seorang bapak itu bisa atau punya hak untuk mengambil harta anaknya walaupun diam-diam, yang secara uruf itu tidak menimbulkan kerusuhan lah gitu. Maka boleh. Dan syarat yang ketiga, harta itu bukan harta primer yang dimanfaatkan oleh anak. Misalnya anaknya pulang pergi naik motor kerja, bapaknya kemudian ngambil itu motor buat bapaknya. Enggak boleh, karena anaknya selain membutuhkannya, itu adalah harta primer dia. Ya, harta primer dia. Seperti itu. Itu juga berhak bapaknya seperti itu. Taib. Maka sariqah, bahkan dalam hukum perdata itu juga ada istilah namanya pencurian, yang mana itu juga ada kelas-kelasnya. Bahkan sampai juga ada istilah pencurian keluarga, itu juga ada istilah. Seperti mencuri dokumen adik, dokumen anak, dokumen kakak, gitu, dan seterusnya.
Itu termasuk pencurian keluarga. Atau non keluarga, ini lebih banyak lagi, ya. Makanya masuknya namanya dalam istilah syar'i namanya sariqah. Ya, sariqah, ini sariqah. Kedua, nahab. Nahab itu jamret. Ya, merampas dengan paksa atau merampas terang-terangan di publik. Ini namanya jamret. Ya, nahab. Hukuman ini dengan sariqah ini berbeda. Jamret ini enggak langsung dihukum potong tangan, itu masuknya jamret bisa kembali ke ijtihad hakim atau bisa masuk ke dalam ifsad fil ard, merusak, membuat kerusakan di muka bumi hukumnya. Kalau sariqah, kalau sudah mencapai kriteria potong tangan, potong tangan. Potong tangan. Ya, walaupun pencuri ini di keluarga. Maka Nabi mengatakan seandainya Fatimah mencuri, maka intinya Rasulullah tidak akan membela. Enggak ada nepotisme, tetap bisa potong tangan itu, ya. Nah, kemudian yang ketiga namanya ghasab. Nah, ghasab ini pengambilan hak dari pemiliknya tanpa hak. Ya, pengambilan hak dari pemiliknya tanpa hak. Ya, tidak seperti menjamret yang secara publik, tidak seperti pencurian yang secara diam-diam. Tapi kadang mengambil paksa, ya, yang mana mungkin pihak yang diambil dia terpaksa untuk menyerahkannya atau enggak bisa melawan. Maka ini namanya ghasab. Ghasab jelas haram. Ghasab jelas haram. Nah, ada namanya al-maudhi' al-maghsub. Tempat yang dighasab. Tempat ini bisa berupa lahan, bisa berupa bangunan. Kalau untuk sholat ya, bisa berupa lahan atau berupa bangunan. Sebenarnya hal yang dighasab itu yang berkaitan dengan sholat itu banyak. Bukan hanya tempat, bukan hanya lahan, bukan hanya tanah, bukan hanya bangunan. Bisa juga pakaian, mengghasab pakaian orang. Kayak misalnya apa? Misalnya minjem pakaian, pinjam dong. Namun enggak dibalik-balikin dan ketika ditagih, enggak lah buat saya. Janganlah, itu pakaian saya juga suka butuh. Enggak buat saya. Nah, ini namanya ghasab. Ini namanya ghasab. Ya. Ya, gitu namanya ghasab. Ana masih keinget suatu perbuatan ghasab yang dilakukan oleh seorang ustaz. Ya, tapi ini bendanya bukan benda yang gimana ya? Sebenarnya cerita yang unik gitu. Ana suatu ketika daurah ada di Solo lah gitu. Ustadz ini teman lama lah. Ya. Ana baru selesai umrah kemudian daurah di Solo. Ini tahun 2022 apa sekitar itu. Ana di daerah Jeddah membeli sebuah cincin bagus, ana pakai. Di daurah pun ana pakai cincin itu. Daurah itu kan isinya ratusan asatidzah sunnah se-Indonesia itu. Nah, sahib ana ini seorang ustadz, salah satu mudir pesantren lah. Ya, enggak perlu kalau ana sebut namanya, nanti antum search tahu lah orangnya, jangan. Nah, beliau ini suka dengan cincin itu. Pinjam dong, dicoba. Ternyata pas juga sama tangannya. Dipakai terus selama daurah tuh dipakai. Nah, kira oke lah, nggak apa-apa, mungkin kesenangan dia. Ternyata nggak dibalik-balikin, tagih, balikin lah. Enggak, bagus nih gitu. Sama teman kan, tapi ana nggak mau lah orang itu dari Jeddah capek-capek masa harus bayar 30 juta lagi untuk ke Jeddah beli kayak gituan, gitu kan. Tetap dia nggak mau balikin. Ya, akhirnya pulang. Ana tetap nggak ridho gitu. Ya. Walaupun itu dunia sebenarnya, cuman kok caranya enggak apa dipakai terus enggak mau dibalikin, itu kan ngeselin gitu. Yang lebih mengesalkan adalah suatu ketika salah satu YouTube populer lah ya, banyak pengikutnya, banyak followernya untuk orang sunnah lah. Itu punya program liputan ma'had, liputan pesantren. Dan di antara diliput ketika itu satu video full memprofilkan pesantrennya beliau. Ternyata beliau yang presentasi di situ. Dan anak lihat dia presentasi sambil pakai cincin itu. Sampai anak bilang, subhanallah nih orang.
Ini cincin punya ghosab dari orang lain dan dia promosiin pesantrennya untuk berhias pakai cincin hasil ghosab gitu. Subhanallah. Ini namanya apa? Namanya ghosab. Dan ini sampai sebagian ulama mengatakan mempermasalahkan sholat pakai sesuatu yang dipakai dari hasil ghosab. Itu gimana hukumnya? Ada ulama membahas itu. Pakaian, kalau cincin mah nggak nutup aurat, nggak masalah. Tapi kalau kayak sarung, baju yang nutup aurat, ini sebagian ulama sampai mempermasalahkan apakah sholat orang ini sah atau tidak. Itu dipermasalahkan loh. Ya, sholat di tempat hasil ghasab, sholat dengan baju yang hasil ghasab, hasil paksa, apa hasil ngambil dari pemiliknya tanpa hak dan pemiliknya nggak ridho. Itu gimana hukumnya? Itu dibahas oleh para ulama. Sebagian ulama seperti di sini mengatakan bahwasanya sholatnya tidak sah. Kalau untuk tempat yang dighasab, pendapat pertama tidak sah sholatnya. Ya. Dan juga dikiaskan ini pakaian yang menutupi aurat. Maka pakaian yang menutupi aurat, kalau itu dari hal yang haram seperti dari sutra murni untuk laki-laki atau baju yang menutupi aurat dan itu hasil ghasab, hasil curi, itu sebagian ulama mengatakan tidak sah sholatnya karena dianggap apa? Dianggap tidak ada itu pakaian. Dianggap pakaian itu tidak ada, bukan punya dia. Kalau dibuka nggak ada daleman, berarti tidak sah sholatnya. Itu pendapat pertama. Dikatakan di sini sebabnya, ya, dan juga masjid hasil ghasab atau lahan ghasab, maka tidak sah sholatnya menurut pendapat pertama. Kenapa? Li'anna qiyamahu wa qu'udahu wa lubthahu fihi muharram. Karena dirinya dia di situ, duduknya dia di situ, menetapnya dia di situ haram. Haram, manhiyun anhu, dilarang. Falam yaqa' ibadatan, sehingga melakukan hal yang terlarang di situ, tidak terwujud ibadah di situ. Seperti kasolati fi zamanil haid, seperti solat di saat haid, haram dan tidak sah. Ini kata sebagian ulama, dikiaskan dengan solat saat haid, kan itu perbuatan yang dilarang. Maka kalau dia tetap berbuat, maka haram. Solat pada saat haid. Kemudian dikiaskan dengannya apa? Solat di tempat yang bukan miliknya, solat di tempat yang dia tidak berhak untuk berdiri duduk di situ. Ya, solat dengan pakaian yang itu bukan hak dia. Maka dikatakan sebagian ulama, kiasan ini menunjukkan bahwasanya ini tidak sah solatnya. Seperti apa sih? Maudhi' maghsub, masjid atau tanah yang hasil rampasan, ya, pertikaian, dan sebenarnya dia tidak berhak di situ, makanya tidak sah sholatnya, kata sebagian ulama. Ada beberapa masjid, ada kisahnya di suatu daerah di Pulau Gebang misalnya. Ada lahan milik apa? Milik perusahaan. Ada lahan milik perusahaan. Lahan milik perusahaan ini memang gak dipakai oleh perusahaan tersebut. Anda lupa, perusahaan BUMN swasta atau gimana, pokoknya ini perusahaan. Nah, kemudian warga inisiatif bikin masjid di situ. Bikin masjid di situ. Dan lahan itu menjadi tanah sengketa juga sih sebenarnya, tanah yang diperselisihkan oleh warga dan juga perusahaan. Dibuatlah masjid dengan sengaja oleh sebagian warga inisiatif. Ya, memang warga butuh masjid, tapi sayangnya ini di lahan apa? Perusahaan, bukan tanpa seizin perusahaan itu. Maka udah kadung dibuat masjid gede. Dan udah kadung masyarakat sholat di situ. Nah, memang sempat sih ke pengadilan, bukan menggugat masjid itu, menggugat tanah. Dan yang dimenangkan oleh hakim adalah perusahaan. Dan memang haknya perusahaan, bukan hak warga. Tapi tetap di situ dibuat masjid. Dan karena udah terlanjur jadi masjid, maka perusahaan nggak bisa apa? Ya susah. Kalau mau misalnya masjid itu digempur, dihancurkan walaupun hak mereka, maka pasti fitnahnya besar di antara warga. Nah, disinilah ini namanya al-ard al-maghsubah, tanah yang dighasab. Ya, masjid hasil ghasab.
Bagi yang mengetahui historinya, maka nggak boleh dia sholat di situ minimal. Dan kata sebagian ulama, orang yang tahu sejarahnya, apalagi pelaku, kemudian tetap sholat di situ, maka kata sebagian ulama sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Kata sebagian ulama, sholatnya tidak sah karena dia tahu ini tanah hasil ghasab, hasil rampasan yang bukan haknya. Begitu. Ya, melebar masalahnya kalau misalnya tanah hasil rampasan warisan, ya, yang bukan haknya misalnya, itu hak adiknya misalnya, tapi dia kuasain karena dia anak sulung, padahal itu hak anak bungsu misalnya, atau hasil wasiat orang tua, itu bukan hak dia, lalu dia ambil karena merasa paling tua, ya, dan ini banyak terjadi. Akhirnya dia bikin rumah di situ, dia tidak punya hak di situ sebenarnya. Kemudian dia melakukan sholat di situ, maka masuk dalam hukum ini. Sholatnya tidak sah, kata sebagian ulama. Gitu, sholatnya tidak sah, kata sebagian ulama. Di Indonesia ini sebenarnya kalau kita perhatikan jemaah, ya, namanya korupsi dan semisalnya itu kan luas sekali cakupannya. Orang ngira korupsi itu cuma hanya di institusi pemerintahan, di DPR dan seterusnya. Padahal kalau kita perhatikan apa yang terjadi kemarin di penjarahan itu adalah representasi dan juga refleksi bagaimana kita ini sebenarnya umumnya orang Indonesia, ya, melawan korupsi tapi dia melakukan kezaliman dengan menjarah-jarah yang bukan haknya. Ini masuknya mana, Pak? Pencurian, perampokan, atau ghasab? Gimana masuknya mah? Pencurian enggak, karena dilakukan terang-terangan, bahkan bangga gitu. Perampokan semi seperti itu juga gitu. Ghasab semi juga seperti itu, yang bukan haknya, ya. Maka ini banyak terjadi, korupsi tanah juga dan seterusnya. Nah, seseorang tuh harus melihat nanti dia sholatnya pakai benda itu misalnya. Dia tinggal dengan benda itu, dia tinggal di atas benda itu, yaitu di atas tanah itu, tanah yang dia korupsikan, ya. Maka halal atau haram gitu loh, itu yang harus dipikirin oleh orang-orang nih sekarang nih. Banyak yang harus betul-betul diedukasi di khutbah-khutbah Jumat tentang halal atau haram, ya. Anda ketika maksudnya ngunjungin, kan kita lihat ada pemancingan di Bagol kan. Itu pancingan, terus kan sana ini kan sawah. Itu lahan punya siapa? Itu punya perusahaan, ada perusahaan. Yang menggarap sawah-sawah di sana itu siapa? Ada warga sekitar sini, ada warga jauh juga. Ya. Anda belum memvalidasi kejelasan pemilik perusahaannya apa gitu. Tapi Anda sempat interview beberapa orang yang memang menjaga sawah di sana. Nah, cuman kalau kita ngeliat kayak gini ya, lahan-lahan ini memang inisiatif warga untuk bagus membuat lahan-lahan jadi produktif itu tanah. Nah, seizin perusahaan atau enggak gitu loh, seizin pemilik tanah atau enggak, atas izin mereka atau enggak, gitu kan? Kalau atas izin mereka, alhamdulillah. Dan kalau mereka nggak ngizinin, maksudnya perusahaan itu hanya membiarkan tanah itu aja dan tidak mengizinkan adanya lahan-lahan, kan berarti kan apa yang dihasilkan dari lahan itu berupa padi, gabah, nasi, dan semisalnya, itu kan jadi haram. Nah itu Anda belum berani ngomong ke orang-orang itu, tapi mereka bilangnya ini dibiarkan aja. Dan ini kan kadang terjadi. Coba kita misalnya membuat atau menggarap lahan di tanah-tanah yang idle, yang dibiarkan oleh pemiliknya. Memang nggak ada keterangan klausul dilarang transpas atau dilarang masuk ke lahan ini, memang nggak ada gitu. Tapi ini tanah tetap milik orang, atau minimal kalau ada milik pemerintah misalnya. Terus dibuat lahan, udah izin belum gitu warga yang buat lahan? Itu kan harus izin secara syar'i kita bilang. Entah secara hukum pidana atau perdata wallahu a'lam, tapi secara syar'i coba kita bilang, kita harus izin dulu untuk menggarap lahan di situ. Kalau antum juga ngelihat misal di kali BLT misalnya,
Kan ada kali BLT atau kali-kali, ya kali BLT kan itu buatan, ya, sodetan gitu. Nah, kalau antum lihat di samping-samping di beberapa spot di kali BLT itu banyak digarap lahan-lahan. Bagus memang, maksudnya memanfaatkan tanah sehingga produktif, menghasilkan lahan makanan atau apa, pisang atau singkong dan seterusnya. Ada bagusnya. Atau yang ngelola siapa? Warga. Tapi kan ini sebenarnya bukan lahan untuk digarap aslinya, kecuali dengan izin pengelolanya atau pemerintah atau siapa. Nah, masyarakat ini harus diedukasi agar jangan bertindak atau menggarap suatu hal yang itu bukan lahan dia, bukan tanah dia, agar hasil dari itu halal gitu loh. Di sini kita tuh, masalah kita di sini Indonesia ini. Orang-orang kita nih, orang kita di masalah di sini, ya, nggak mikir bahwasanya nanti dia daging yang tumbuh darinya itu halal atau haram. Dia sholat dengan pakaian halal atau haram. Itu kan konsekuensi kedepannya. Ya, masalah dia dapat nasi, dapat makan, dapat itu dari itu mungkin jadi rezeki, tapi bisa jadi haram. Dan itu berkonsekuensi nanti buat doanya nggak terkabul. Karena dia dapat makanan asupan dari yang haram. Doanya juga enggak didengar oleh Allah. Karena apa? Karena dia pakainya haram misalnya. Itu berefek pada banyak hal. Sehingga ketok dia dapat musibah, kok enggak dijawab-jawab oleh Allah doanya. Mungkin ya introspeksi. Mungkin dia melakukan suatu tindakan yang haram dan berkonsekuensi pada tidak dikabulkannya doa.